Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narina Rani Nilam Pratiwi dari Hukum Tata Negara kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2002031110030. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Soal yang pertama, bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa tahap proses turunnya Al-Quran ini. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfudz. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tersimpan dalam Lauhil Mahfudz. Quran Surat Al-Buruj ayat 22. Dalam sebagian tafsir Lauhil Mahfudz disamakan dengan kitabin maknun, yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi secara umum Lauhil Mahfudz diartikan sebagai sebuah tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Menurut pendapat yang paling sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Tahap kedua ini berdasarkan pada firman Allah pada surat Al-Qadar ayat 1, yaitu sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan firman Allah, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah yang berbunyi, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW ini terjadi selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal itu terjadi di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, sedangkan di Madinah turun dengan masa 9 tahun 9 bulan 9 hari. Nomor 2, uraikan secara rinci perbedaan penulisan mushaf pada masa Abu Bakar dan masa Utsman. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar adalah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan pelepah kurma. Kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas pada bacaan yang tidak dimansuk dan mencakup ke-7 huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalinnya dalam satu huruf di antara ke-7 huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa ke-6 huruf lainnya. Lalu siapa pencetus harokat dalam Al-Quran? Pertama kali yang membubuhkan harokat dan tanwin dalam kalimat bahasa Arab adalah Abul Aswad Ad-Duali. Ini beliau lakukan ketika beliau menulis sebuah buku tentang belajar bahasa Arab dalam rangka meluruskan kekeliruan kalimat bahasa Arab yang umumnya diucapkan masyarakat. Ada juga yang mengatakan orang yang pertama memberi harokat dan tanwin adalah Nasr bin As al-Laid. Nomor 3, contoh ayat yang terjadi nasih mansuh. Terjadi masih mansuh serta penjelasannya. Contoh firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayuhan nabi harodil mu'minina ala alal kital in yakun minkum ishruna swabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakun minkum mi'atun yaglibul alfan minna alladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun.
yang artinya, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Al-Anfal ayat 65. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang berhadapi dengan 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dhufan fa inna yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini wa iyakun minkum alfu yaglibu alfaini biiznillahi wallahu ma'aswabirin. Yang artinya sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui kepadamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 66. Penjelasannya, mansuhnya hukum dalam ayat 65 surah Al-Anfal di atas, selain dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari Mujahid atau Ikrimah Al-Hasan Al-Basri, Zaid bin Aslam atau Al-Quraisani Ad-Dohak dan lainnya. Orang yang menolak adanya mansukh dalam Al-Quran telah menyelisih penafsiran mereka. Sekian dari saya, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada jawaban yang salah dan ada kata-kata yang salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.